selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Pratnya Paramita, biasa dipanggil Kak Dita. Saya domisili di Yogyakarta, tapi asli saya dari Jawa Timur. Dari pengalaman saya sejak pertama kali pernah berbicara di depan umum, hal-hal yang memalukan itu satu, saya nervous. Jadi ketika nervous, kelihatan dong wajahnya pasti tidak bisa enjoy ya, kaku gitu. Yang kedua, ngeblank. Jadi apa yang mau disampaikan materinya, tiba-tiba bingung. Apa ya materi yang mau saya sampaikan dan nggak ngerti mau ngomong apa lagi gitu. Tiba-tiba ngekat gitu. Yang ketiga, nggak percaya diri. Jadi ketika nggak percaya diri, kita biasanya gemeteran, terus keringat dingin gitu kan. Terus ngelihat audiens tuh malu gitu. Nah, padahal eye contact dengan audiens itu penting gitu ya. Jadi itu sih hal-hal yang pernah saya alami. Kemudian belibet sih, belibet. Jadi ketika ngomong di depan umum itu biasanya kita belibet. Jadi kita mau ngomong apa, jadinya ngomongnya malah apa gitu kan. Itu sih beberapa pengalaman yang pernah memalukan yang pernah saya alami. Oh, jadi saya bicara, namun yang diajak bicara nggak merhatiin gitu ya? Pernah nggak? Pernah, pernah. Saya bicara tapi orang lain tidak merhatiin, asik sendiri gitu kan. Dan saya belajar juga sih gimana sih caranya agar supaya ketika kita belajar di depan umum, audiens itu memperhatikan kita. Dan teknik-teknik itu saya pelajari ketika saya ikut kelas public speaking di YCA maupun di Semar. Berapa ya? Ya kalau sebelum ikut YCA deh. Skalanya berapa? Sebelum ikut YCA, saya jujur malu bicara di depan umum. Kemudian grogi. Terus kalau mau bicara untuk mempersiapkan materi itu nggak tahu caranya gitu. Ketika kita mau bicara misalkan tema apa tuh kita nggak ngerti. Sebenarnya besok kita mau ngomong apa tuh gimana ya cara menyampaikannya. Nah sekarang alhamdulillah saya jadi tahu ketika mau bicara itu apa hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan baik dari diri kita sendiri maupun materinya. Nah alhamdulillah sekarang saya merasa lebih percaya diri dan saya menilai diri saya nilainya 95 deh. Terlalu percaya diri ya, tapi nggak apa-apa sih, percaya diri itu bagus daripada nggak pede. Oke. Percaya dirinya berapa ya? Ya antara 9 deh gitu. Saya nggak pandai sih untuk menilai diri sendiri. Dan tapi alhamdulillah saya lebih percaya diri dan lebih mampu untuk bicara di depan umum dan itu sangat-sangat saya syukuri. Itu sih yang terpenting. Kalau angka itu kan subjektif ya. Penilaian saya terhadap dengan penilaian orang lain pasti tidak sama. Tapi alhamdulillah yang saya syukuri adalah saya lebih baik dalam berbicara di depan umum dan saya juga lebih percaya diri dan itu sangat-sangat saya syukuri. Alhamdulillah. Terima kasih YCA, terima kasih Smart. Public speaking adalah bagaimana berbicara di depan umum atau di depan publik. Kak Dita, sadar nggak sih kalau belajar public speaking itu penting? Penting banget, Kenapa? penting banget. Jadi belajar di depan umum itu penting. Selama hidup kita pasti akan bertemu dengan banyak orang. Entah itu di sekolah, entah itu di tempat kuliah, maupun di tempat kerja. Nah, ketika di tempat kerja, kita pasti mau tidak mau akan dihadapkan pada suatu pengalaman harus bicara di depan umum. Entah itu di rapat, entah itu koordinasi dengan rekan kerja, internal maupun dengan eksternal. Jadi, dengan mempunyai pengalaman berbicara di depan umum, kita jadi belajar bagaimana cara berbicara yang baik, berbicara yang sopan, yang santun, kemudian apa yang ingin kita sampaikan tersampaikan dengan baik terhadap lawan bicara kita dan juga kita bisa meliding, mengarahkan, kemudian mengajak ya. Jadi bagaimana kita melakukan pendekatan dengan orang lain itu dengan belajar public speaking akan kita dapatkan hal-hal seperti itu. YCA, I love it. Jadi saya
saya nyaman, saya bahagia bisa mengenal YCA. Dan saya tidak akan bosan untuk belajar lagi dan belajar lagi. Bahkan masih ada beberapa kelas yang mungkin belum saya ambil dan insya Allah akan saya ambil. Karena memang dengan berjalannya waktu, berproses, alhamdulillah semua itu dapat lebih baik sih. Diri saya lebih baik, lebih positif. Tapi semua butuh proses ya, butuh waktu. Sorry cut. Banyak sekali yang saya dapatkan dengan mengikuti kelas-kelas di YCA. Salah satunya saya lebih percaya diri. Saya bisa belajar bicara di depan umum, baik itu ketika rapat maupun ketika harus koordinasi baik internal di kantor saya maupun eksternal dengan orang di luar kantor saya. Kemudian ketika saya harus menyampaikan hal-hal di depan umum dengan rekan, dengan teman ataupun dengan keluarga, itu banyak sekali manfaatnya. Kita bisa melakukan pendekatan secara lebih positif, kemudian kita bisa meliding, kemudian kita bisa mengarahkan, kemudian kita bisa mempersuasif atau mengajak seseorang untuk hal-hal yang positif tentunya. Dan itu sangat-sangat banyak sekali manfaatnya. Ketika saya buntu, membutuhkan solusi, nah ketika saya bisa berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa berkomunikasi di depan umum, bisa menyampaikan pendapat kita, bisa menyampaikan suara kita, alhamdulillah selain kita mempunyai banyak teman, otomatis kita juga otomatis akan mendapatkan banyak solusi atas persoalan-persoalan atau urusan-urusan kita menjadi lebih mudah, lebih gampang. Itu sih yang paling penting. Untuk YCA Indonesia, berani ekspresikan dirimu. Yeah.